Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Hari ini saya pengen bikin pesan. Saya pengen suara ini buat pemerintah. Suara ini buat Pak Presiden. Karena hari ini bagi saya sangat bikin pusing. Pak, Bapak sehat ya? Saya panggil Bapak aja. Tadi Pak, pacar saya pulang. Kami kan santri ini Pak. Padahal dia baru aja datang ke pondok Pak. Saya belum sempat lihat dia Pak. Saya belum sempat banget lihat senyum dia. Tapi dia pulang tadi Pak. Karena dia bilang takut sama corona. Terus saya juga mau nanya nih Pak. Sekarang Bapak lagi serius kan buat ngilangin virus corona ini? Bapak juga sekarang lagi puyeng kan Pak? Buat gimana caranya virus corona ini hilang? Saya punya pesan buat Bapak. Saya nggak tahu gimana cara nyalurinnya. Tadi saya sempat punya pikiran, kenapa saya nggak datang ke Jakarta? Tapi pas saya cek, di celengan saya cuma ada duit 30.000 Pak. Terus saya ingat-ingat, saya pernah lihat bis yang jurusannya tuh Kalideres Labuan Kalideres itu 30.000 Pak. Ya udah, tadi saya sempat mutusin, ya udah sampai Kalideres saya harus bisa. Tapi saya gak jadi. Karena kalau nanti saya sampai ke Kalideres, terus gimana saya sampai ke istananya Pak? Gimana saya sampai ke bapaknya untuk nyalurin ini semua Pak? Saya bingung banget gimana cara ngomongnya. Mohon maaf kalau nanti ada kata-kata saya yang salah. Saya bukan ahli, saya juga bukan dokter, jadi mungkin wewenangnya tidak ada. Cuman saya pengen Bapak dengar suara ini. Pak, semalam ada Pak Polisi datang ke masjid kami. Pak Polisi bilang bahwasanya jangan ada kerumunan atau apa ya namanya, lebih menjurusnya ke jangan ada peringatan Maulid Nabi. Rojab Pak. Maka dari itu kemarin Pak RT bilang, isukan sinang resmi mah moal aya rajaban gitu cenah Pak. Isukan sinang resmi mah urang ngariung bae gitu cenah Pak. Saya bingung dong, kok kenapa corona cenah Pak gitu. Oh, saya bilang kayak gitu. Terus saya tanya lagi, kenapa nggak diadain rojaban Pak atau peringatan Maulid Nabi? Karena Pak Polisi bilang jangan sampai ada kerumunan atau keramaian. Saya tanya lagi, pan ngariung ge babarengan kunan teh dicarek. Saya marah Pak. Terus mungkin kami juga tahun ini nggak sampai ngadain perayaan Maulid Nabi atau Rojab karena kami patuh pada pemerintah. Bukan semata-mata kami lemah, bukan semata-mata kami juga punya tekad untuk melawan, tapi kami rakyat kecil cuman bisa berserah diri. Dan susah banget Pak bagi saya rakyat kecil
untuk bilang apa yang saya pengen gitu sampai ke Bapak. Hari ini saya mau curhat juga Pak. Tadi pacar saya pulang, saya belum sempet banget lihat senyum dia. Nanti juga acara rojaban nggak kami adakan gitu. Saya pengen tanya Pak, yang ciptain dunia ini tuh siapa? Kita setuju Allah ya Pak ya. Kalau misalkan saya bikin hari ini, saya bikin bakwan, berarti saya tahu dong dalam bakwan itu ada apa aja. Karena saya yang bikin, karena saya yang punya. Berarti Allah pun yang menciptakan dunia ini tahu apa saja di dalamnya, karena Allah yang menciptakan, plus Allah juga yang punya Pak. Termasuk virus yang saat ini menggemparkan. Kita ambil contoh kayak gini Pak. Saya ingat dulu ada biksu yang botak tuh Pak. Ada biksu punya macan. Kan biasanya kayak gitu ya. Ada biksu punya macan. Gimana jadinya kalau biksu itu marahan sama tetangganya? Saya yakin mungkin kalau misalnya perang, biksu itu bisa lepasin macannya buat nyerang tetangganya. Ini juga mungkin sama. Allah marah dengan kita Pak. Makanya Allah izinkan virus itu menyebar di Indonesia. Tapi kenapa kita menjauhi Allah Pak? Seharusnya mungkin kita juga bisa membunuh macan itu, supaya macan itu enggak melukai tetangga yang lainnya. Tapi sebelum kita membunuh macan itu, kita juga harus mengetahui bahwasanya ada yang terbunuh sebelum kita membunuh macan itu. Maka cara terbaik atau cara yang lainnya adalah kita dekati biksu itu, kita minta maaf ke biksu itu, kita memohon ke biksu itu supaya biksu itu mengambil kembali macannya dan menaruhnya di rumah supaya enggak melukai tetangga yang lainnya. Sama, mungkin Allah marah dengan kita Pak hari ini. Mungkin Allah sedang marah dengan kita, makanya Allah mengizinkan virus itu masuk ke Indonesia. Tapi kenapa kita menjauhinya? Sholat Jumat ada beberapa daerah yang ditiadakan. Bahkan kemarin saya sedihnya lihat sholat fardu, orang berjauhan Pak, kayak orang musuhan gitu, kayak orang pacaran baru putus. Berapa meter saya lihat, 1 atau sampai 2 meter. Padahal yang saya tahu bukan menggurui, tapi yang saya tahu sejengkal atau beberapa jengkal aja kita saf kita kosong gitu, itu bakal diisi oleh setan Pak. Bapak yakin kan ya hand sanitizer itu bisa bunuh virus, bisa bunuh kuman. Tapi saya lebih yakin Pak, wudhu itu bisa bunuh virus sekaligus bunuh kuman, dan itu lebih ampuh daripada hand sanitizer. Hand sanitizer digunakan cuma buat tangan doang, tapi wudhu, muka, hidung, telinga itu bisa kena Pak. Bahkan ketika saya basuh muka saya, tangan saya itu bakal lebih kena lagi sama wudhu. WHO juga kan nganjurin buat cuci tangan, tapi lihat wudhu Pak, wudhu lebih daripada sekedar cuci tangan. Kalau Bapak yakin Bapak pulihkan lagi Indonesia, suruh semua warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk sholat berjamaah lebih giat lagi. Untuk sholat Jumat diadakan lagi Pak. Sama kayak biksu tadi, kalau kita minta ke biksu tadi buat ambil itu macannya terus taruh di rumah biar enggak nyakitin tetangga yang lainnya, sama kita juga kenapa enggak kita minta ke Allah bareng-bareng, kita minta ke Allah rame-rame, datang ke masjid rame-rame, sholat Jumat rame-rame, enggak ada yang ngawal. Kalau perlu misalnya Bapak masih yakin dengan hand sanitizer, setelah wudhu kita bisa kok pakai hand sanitizer, atau setelah kita pakai hand sanitizer kita bisa berwudu, kita bareng-bareng, nggak ada sekat, dempet semuanya Pak. Kita minta ke Allah. Karena apa? Karena Allah yang punya semuanya, bukan karena Allah yang punya dunia ini, karena Allah yang
buat dunia ini. Saya bukan ahli, saya bukan dokter, jadi kata-kata saya tidak saya tulis, tidak saya rangkum, tidak saya susun dengan baik. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, mohon maklum. Ini keluar dari apa yang saya rasakan, ini keluar dari apa yang saya lihat, dan ini keluar dari apa yang saya dengar. Makasih Pak. Saya belum lihat pacar saya Pak. Dia cantik loh Pak. Saya sayang banget. Cuman gara-gara corona saya gak sempat lihat. Pak, saya cinta banget Nabi Muhammad. Saya cinta banget Pak. Kami rindu banget Nabi Muhammad. Maka dari itu, tolong izinkan kami untuk merayakan tahun kelahirannya Pak. Siapa yang nanti akan memberikan kita syafaat kalau bukan beliau? Saya sedih banget. Tapi saya juga berterima kasih pemerintah sekarang getol memerangi virus corona. Semoga virus ini cepat berlalunya, tapi tidak dengan menjauhi Allah Pak. Allah yang punya, Allah yang mengizinkan virus ini datang, maka Allah pula yang akan mencabutnya kembali. Makasih Pak. Maaf kalau saya salah. Assalamualaikum.